Baik teman-teman, saya mulai saja materinya. Seperti yang saya sampaikan di broadcast bahwa hari ini saya akan menyampaikan prinsip-prinsip dasar kerjasama di teamwork. Saya akan menyampaikan 7 prinsip dasar teamwork. Ya, kalau prinsip dasar ini kita pegang bersama-sama, insya Allah grupnya kuat, grupnya solid. Ya, teman-teman, apa saja 7 prinsip dasar itu? Ya, patokannya adalah PKI SKEM. PKI SKEM. Mudah diingat kok. 7 prinsip dasar kerjasama teamwork itu PKI SKEM. Oke ya. Yang namanya teamwork ini adalah salah satu bagian yang tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita abaikan. Jangan pernah merasa bisa melakukan bisnis ini sendiri. Nggak bisa. Di bisnis network seperti ini, Anda harus bekerja sama dengan orang lain. Anda bekerja sama dengan mitra-mitra Anda juga harus bekerja sama dengan leader-leader Anda. Jadi tidak bisa bekerja sendirian karena konsep bisnisnya beda. Kita tidak nyeles, tapi kita benar-benar mengembangkan konsep jaringan pemasaran. Ya. Nah, bagaimana supaya teamwork, tim kita kuat, tim kita solid? Apa saja yang harus kita bangun bersama-sama? Prinsip apa yang harus kita kembangkan bersama-sama di tim ini? PKI SKEM. Yang pertama, P, positif, saling positif. Ingat ya, kalau namanya prinsip kerjasama teamwork, itu harus saling positif. Saling positif, mentornya positif terhadap mitranya, mitranya juga positif terhadap mentornya. Positif. Tahu nggak, hancurnya grup itu rata-rata bukan karena terkendala modal, bukan terkendala tidak bisa public speaking, bukan. Salah satunya adalah karena masih banyak pemikiran-pemikiran negatif, sehingga timbul prasangka-prasangka buruk. Mentor berprasangka buruk terhadap mitranya, hancur. Mitra berprasangka buruk terhadap mentornya, hancur. Jadi yang harus kita jaga adalah saling positif, saling ya. Misal nih, misal mentor ini, misalkan mentor, telepon mitranya, nggak diangkat. Di situ ujiannya. Di situ ujiannya. Kalau kita tidak mampu mengembangkan pikiran positif, ketika kita tidak mendapatkan sesuai harapan kita nelpon mitra, harapannya itu diangkat. Tapi faktanya sama mitra nggak diangkat telepon. Nah, ketika tidak sesuai harapan, itu biasanya aura negatifnya muncul. Mulai mikir, ini kalau ditelepon susah, ditelepon mentor nggak diangkat. Beda kalau dia yang lagi butuh. Pagi telepon, siang telepon, malam telepon. Giliran leader yang telepon nggak diangkat. Nah, ketika muncul negatif seperti itu, prasangka buruk terhadap mitra itu mulai keluar. Di saat itulah mulai timbul kebencian, timbul jarak, timbul gap, timbul rasa tidak suka. Ini bisa menghancurkan tim. Makanya harus kita lakukan adalah berpikir positif. Ketika tidak ditelepon, misalkan ditanya, kenapa Pak nggak diangkat? Ya, mungkin dia lagi di jalan, mungkin dia lagi bawa motor, handphonenya di tas. Simpel saja. Kok nggak diangkat? Oh, mungkin dia lagi keluar ke Indomaret, handphonenya lagi dicas di rumah.
Oh, mungkin dia sedang sholat. Oh, mungkin dia sedang istirahat. Berpikir positif saja. Kalau Anda mampu berpikir positif seperti itu, pikiran Anda lebih tenang dan tidak menghadirkan kebencian terhadap mitra itu sendiri. Ya, begitupun sebaliknya. Kalau ada mitra menghubungi leadernya, kemudian nggak diangkat, jangan marah-marah. Dulu waktu saya belum join, kalau ditelepon, wow sigap langsung diangkat, langsung telepon balik. Sekarang saya sudah join, ditelepon, nggak mau ngangkat, susah amat. Wah, pokoknya marah-marah. Kalau Anda sudah keluar pikiran negatif seperti itu, muncullah rasa kebencian Anda terhadap leader Anda. Dan itu akan menjadi hubungan kerjasama yang tidak baik. Maka yang harus Anda lakukan adalah berpikir positif. Ketika leader ditelepon, kok tidak diangkat, simple. Oh, mungkin dia lagi menerima telepon dari orang lain. Telepon leader nggak diangkat. Oh, mungkin dia lagi mimpin home sharing. Mungkin dia lagi presentasi. Handphonenya di tas. Telepon leader nggak diangkat. Oh, mungkin dia baru pulang, perlu waktu istirahat untuk kesehatannya. Selalu berpikir positif ya. Jadi saling berpikir positif. Kemudian kalau ada pertemuan ini, ada pertemuan. Kok mitranya tidak hadir? Si Anu, si Anu, si Anu, si Anu di absen. Ada mitra yang nggak hadir. Sudah mulai muncul kebencian di situ. Bilangnya mau sukses, teriak-teriak mau naik panggung GSS, tapi di acara seminar nggak pernah datang. Di acara home sharing nggak pernah datang. Buang pikiran negatif seperti itu. Berpikir positif saja. Kok dia nggak hadir ya? Coba deh tanyain, siapa tahu suaminya lagi sakit. Mungkin dia lagi ngerawat suaminya yang lagi sakit. Siapa tahu anaknya lagi sakit, makanya dia nggak bisa berangkat ke acara ini. Berpikir positif, berpikir positif. Begitupun kalau leadernya yang tiba-tiba biasanya leader hadir, kok leadernya begitu acara mulai nggak hadir di acara. Kita juga harus berpikir positif kepada leadernya. Kenapa ya leader kita belum datang ya? Jangan-jangan motornya kempes. Jangan-jangan mobilnya mogok di jalan. Ya, kita doakan semoga Tuhan berikan jalan keluarnya ya untuk leader kita. Selalu berpikir positif seperti itu. Percaya sama saya, pikiran yang positif membuat Anda hidup lebih tenang, lebih santai. Ya. Melihat mitra belum aktif, ya nggak usah murang-maring, nggak usah marah-marah. Berpikir positif saja. Mungkin dia belum butuh hari ini, keuangannya masih cukup. Berpikir positif saja, ya. Teman-teman juga harus punya positif. Kalau minta tolong nih, minta tolong kepada mentor, kepada leader, terus leadernya, oh besok ya, nggak bisa kalau besok. Kalau leader bilang tidak bisa, jangan terus marah-marah. Dasar, nggak kayak waktu ngajaknya, nanti dibantu, nanti dibantu. Begitu sekarang saya sudah gabung, besok minta tolong, langsung bilang nggak bisa. Janjinya palsu, udah negatif. Nggak bisa, jadi Anda harus berpikir positif. Oh iya, leader saya kan mitranya banyak. Leader saya kan pasti harus mengatur jadwalnya. Oh, mungkin besok itu dia sudah punya jadwal dengan tim lain. Oh, kalau gitu saya harus sabar, saya harus mencari jadwal kosongnya. Begitu, berpikir positif bahwa leader itu sudah menjadi milik bersama. Leader itu jadwalnya banyak, jadi tidak bisa minta tolong mendadak. Nanti sore bantu ya.
atau besok bantu ya. Nggak bisa begitu kalau sama leader ya, karena leader itu dia harus membantu tim yang satu, tim yang kedua, tim yang ketiga. Dalam 1 bulan itu sudah tersusun jadwalnya. Jadi Anda berpikir positif seperti itu, terus kemudian minta ke leadernya kapan kira-kira jadwal kosongnya. Oke ya, kalau Anda selalu berpikir positif, itu semuanya indah. Hubungannya dengan leader indah, pikiran Anda juga santai, tenang. Oke ya, kalau ada mitra rewel, telepon terus. Kadang-kadang kan kita jengkel diteleponin ya. Pagi telepon, malam telepon, pagi telepon, malam telepon. Positif saja. Positif saja. Jangan dibilang rewel. Punya mitra satu, rewel luar biasa. Jadi ambasador belum, tapi rewelnya nomor 1. Nggak usah ngorang-maring begitu. Positif saja. Ini mitra kok tiap saat telepon ya. Oh, berarti dia sangat antusias di bisnis ini. Oh, berarti dia kepingin cepat sukses di bisnis ini. Makanya dia telepon terus. Berarti dia sangat optimis. Dia sangat semangat di bisnis ini. Begitu cara berpikirnya. Sehingga Anda merasa bangga dengan mitra yang sering telepon tersebut. Tapi kalau didahului dengan pikiran negatif, jatuhnya Anda akan menilai mitra tersebut rewel, nggak tahu diri, telepon pagi, siang, malam, pagi, siang, malam. Nah, jatuhnya Anda akan membenci mitra tersebut dan tidak bisa bekerja sama. Beda dengan kalau positif. Ini mitra keren. Pagi telepon. Sekarang sore dah telepon lagi. Ini tanda-tandanya berlian. Ini tanda-tandanya orang yang kepingin bisa. Ini tanda-tandanya orang yang kepingin sukses. Ini tanda-tandanya partner. Nah, begitu. Kalau diawali dengan positif, hubungan kerjasama teamwork ini keren. Ya. Begitupun sebaliknya, kalau leadernya nelpon Anda terus, jangan dibilang leader bawel. Jangan dibilang leader bawel. Ini leader kok nelpon terus. Apa dia kepingin poin ya? Apa dia kepingin cepat tembus ya? Apa dia kepingin jadi ambasador ya? Nggak tahu orang lagi masak ditelepon. Malam-malam lagi nemenin anak ditelepon. Kalau Anda mulai dari negatif seperti itu, maka timbul kebencian Anda terhadap leader. Kalau sudah begitu, nggak akan bisa kerjasama. Yang harus Anda lakukan adalah berpikir positif. Leader saya ini keren, nggak kenal capek ya. Terus telepon saya. Padahal mitra kan banyak ya. Kenapa saya yang diteleponin ya? Oh, berarti saya dianggap partner hebat sama leader saya ini. Oh, berarti leader saya ingin menjadikan saya sebagai peraih di sini. Makanya saya dipantau terus. Saya diaping terus, didamping terus, dipantau terus. Oh, alhamdulillah. Berarti leader ini memperhatikan perkembangan saya. Nah, kalau Anda memulai dengan positif, maka timbul kecintaan Anda, respect Anda terhadap leader, sehingga kerjasamanya makin harmonis. Ya, saling positif, ya, saling positif. Kenapa ini menjadi dasar yang pertama? Karena begini, kalau pikiran positif, maka ucapannya akan positif. Kalau pikiran positif, tindakannya akan positif. Kalau ucapannya positif, tindakannya positif, pasti hasilnya baik. Kalau orang lagi berpikir negatif, nggak ada yang ngomongnya bagus. Marah-marah, memaki, ngata-ngatain. Tindakannya sama, nggak ada yang bagus. Ini contohnya orang berpikir negatif, dia marah. Ada nggak orang marah ngomongnya santun? Nggak ada. Apa tindakan yang dilakukan orang marah? Gebrak meja, mukul. Hasilnya seperti apa? Hasilnya pasti buruk. Hasilnya pasti buruk. Tapi kalau Anda berpikir baik, berpikir positif, maka ucapan Anda pasti baik, tindakan Anda pasti baik, dan hasilnya pasti baik. Itu sebabnya Anda jangan pernah ngomong ketika Anda marah, karena itu sedang negatif. Anda jangan ngambil keputusan ketika Anda marah, karena itu sedang negatif. Kalau Anda lakukan, hasilnya pasti buruk. Oke ya. Jadi prinsip dasar kerjasama teamwork nomor 1 adalah saling
positif. Saling itu dua-duanya. Mitranya positif, leadernya juga harus positif. Oke, saya lanjutkan prinsip dasar kerjasama teamwork yang kedua. PK, positif sudah, sekarang K. Saling komunikatif. Ya, saling komunikatif. Saling itu dua-duanya. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Pak, sarannya bagaimana untuk komunikatif ini? Sering tegur sapa. Kalau ada waktu sempatkan say hello, tidak harus ngomongin bisnis. Contoh, Anda jadi mentor, lagi pesen bakso di kafe, sambil nunggu bakso datang, bisa dong Anda telepon mitra sebentar. Video call juga boleh, telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, di mana ini kok rame? Di sekolah. Oh, lagi nganterin sekolah ya? Iya. Boleh video call nggak? Boleh, boleh video call. Video call. Ketahuanlah mitranya. Ibu, cantik banget hari ini. Ada acara apa di sekolah? Ini loh, ada rapat wali murid. Oh, iya ya. Rame juga di sana ya. Oh iya. Nah, kemudian itu pun tidak boleh berlebihan, jangan lama-lama. Karena telepon yang berlebihan itu juga enak yang nerima teleponnya. Jangan lama-lama. Orang itu senang ditelepon, tapi kalau kelamaan itu enak juga yang diteleponnya. Satu, bosen. Pegangin handphone lama-lama juga capek. Yang kedua, mengganggu waktu dia. Maka cukup say hello saja. Habis begitu, Bu, salam buat anakmu ya yang lucu itu ya. Ya, ingat Bu, jaga kesehatan supaya setiap hari bisa nemenin anaknya sekolah ya. Oke Ibu, jangan lupa hari Sabtu kumpul kita home sharing ya. Dadah, Assalamualaikum. Selesai. Saling tegur sapa. Kemudian mentor juga sama. Kalau ada waktu, nanyain kondisi leadernya. Jangan nelpon leader itu kalau butuh doang. Minta bantu prospek, telepon. Minta bantu seminar, telepon. Kalau lagi gak ngebutuh, gak pernah telepon. Jadi sempetin telepon leader. Tapi kalau telepon leader, sebaiknya WA dulu. Assalamualaikum Pak Leader. Kangen ini, izin telepon 2 menit saja. Bisa nggak Pak Leader? Nanti leadernya kalau dia sedang mimpin acara, dia akan jawab, nanti saya telepon balik. Sekarang lagi mau mimpin acara training. Nanti saya akan telepon balik. Kebetulan di jalan lagi bawa sepeda motor. Kalau dia lagi nganggur, boleh dong. Nah, telepon sebentar. Halo Pak Leader, nunggu waktunya enggak ini? Enggak. Kalau ditanya, tumben telepon ada apa? Enggak, kangen aja. Gimana kabarnya? Sehat, sehat. Oh iya, iya, iya. Gimana Ibu Negara? Istrinya sehat, sehat. Kemarin saya lihat story-nya jalan-jalan ya. Iya, keren, senang sekali gitu ya. Pak Leader, saya cuma mau pesan. Makanya dijaga, istirahatnya dijaga, jaga kesehatan. Karena saya ada teman-teman masih butuh bimbingan Pak Leader ya. Oke, dilanjut Pak Leader acaranya ya. Jangan bosan nanti kalau saya telepon lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu pendek-pendek tapi penting. Saling komunikatif, saling komunikasi. Tapi ingat, jangan berlebihan. Jangan sekali nelpon 2 jam, 1 jam, 3 jam. Kita kan tidak tahu. Walaupun dia nggak ngomong, dia sedang sibuk atau tidak, dia ada urusan lain atau tidak, telinganya panas atau tidak. Ingat ya, telepon itu seperti makanan. Kalau sedikit enak, kalau 3 piring nggak enak. Ditelepon pun begitu. Kalau ditelepon seneng, tapi kalau kelamaan juga nggak seneng. Ya, jadi seperlunya saja. Oke.
Kemudian saling komunikasi. Kalau ada info apapun disampaikan. Misalkan perpanjangan mutasi BX. Langsung di-share di grup, itu namanya komunikatif. Teman-teman ada kabar gembira, mutasi BX yang 300.000 diperpanjang sampai tanggal 31 Oktober. Manfaatkan momen ini dengan baik, sampaikan kepada mitra-mitra yang belum punya uang 1.750.000 untuk ikut program Brilian. Manfaatkan promo mutasi BX-nya. Cuman 300.000 dapat 2 box produk. Ingat tuh promonya sampai tanggal 31 Oktober. Silakan di-share ke grup masing-masing. Komunikatif disampaikan. Jangan sampai informasi itu hanya nyampe ke Anda kemudian terhenti. Kemudian Pak, bagaimana kalau mitranya yang tahu lebih dulu? Share. Selama informasi itu kalau disampaikan, leader saya pasti aman. Contoh, Anda sebagai mitra tahu terlebih dulu informasi perpanjangan mutasi BX itu. Sementara leader Anda belum nge-share di grup. Kembali lagi kepada pasal 1, berpikir positif. Oh, mungkin leader saya lagi ngisi seminar nggak buka handphone. Mungkin dia lagi nyetir nggak buka handphone. Inisiatif langsung Anda boleh nge-share di grup. Komunikatif. Oke ya, jadi komunikatif itu tidak hanya ngobrol, lewat grup juga. Ya pokoknya kalau ada info apapun dikomunikasikan. Termasuk info-info yang miring. Info-info miring misalkan kok ada produk harganya sekian ya, itu kayaknya palsu deh segala macam gitu. Dikomunikasikan. Anda melihat di online kok ada yang jual murah, kok ada agrosawit kemasan 2 kilo. Jangan marah-marah. Dasar kelakuan enggak. Dikomunikasikan dengan leadernya. Pak leader, tadi saya melihat di online ada orang jualan pupuk agrosawit, kok kemasannya 2 kilo. Bukannya punya kita 10 kilo. Dikomunikasikan dengan leadernya. Nanti leadernya kalau dia belum tahu, pasti dia akan, oh iya, informasi dari mana itu? Leader akan menyelidiki seperti itu. Tapi kalau tahu, leadernya pasti akan menjawab, oh iya, kita belum tahu sumbernya, tapi disinyalir itu adalah produk palsu. Jika ada orang yang menjual kemasan 2 kg, itu bisa kena tindak pidana. Cukuplah mereka yang melakukan, kita jangan. Selalu dikomunikasikan, pokoknya jangan marah-marah, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Selalu dikomunikasikan. Termasuk kalau ada masalah. Muncul masalah di tim, jangan membenarkan salah satu pihak, kemudian menyalahkan pihak yang lain. Dikomunikasikan dengan kedua belah pihak. Tujuannya bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tujuannya adalah untuk mencari jalan tengahnya, jalan keluarnya. Kalau tidak dikomunikasikan, maka masalah itu akan terus menjadi masalah dan akhirnya teamwork itu bisa bubar. Rusak teamwork itu. Masalah cuma satu, tidak terkomunikasikan dengan baik. Ya. Kemudian saling komunikatif ini artinya ya kita itu mau mendengar. Jangan cuma mau bicara doang. Mau mendengar dan kemudian boleh juga bicara. Jadi kalau leadernya ngomong, menyampaikan sesuatu, ya didengar. Kemudian kita jadi leadernya misalkan. Kalau mitra menyampaikan sesuatu, ya didengar. Komunikatif. Jangan merasa paling leader kemudian nggak mau mendengar. Ini juga nggak bagus buat kerjasama. Nanti kalau Anda tidak pernah mau mendengar, jatuhnya nanti akan punya penilaian dari mitra-mitra. Leader kita ini Hitler banget. Maunya ngomong doang, kepinginnya didengar doang, diturut doang.
tapi kita nggak pernah didengar. Kalau kita ngomong selalu dipangkas, dipotong, wah segala macam ya. Jadi saling mau mendengar. Leadernya mau mendengar mitranya, mitranya juga mau mendengar leadernya. Termasuk komunikasi di grup WA. Nih kalau Anda dimasukkan oleh leader ke dalam grup WA, nanti kan ada tulisan. Misalnya ada yang namanya Bu Aat Solihat misalkan. Di grup itu ada tulisan, admin menambahkan Bu Aat Solihat ke grup ini. Bu Aat lihat, jangan diem. Bu Aat langsung menyampaikan, terima kasih sudah dimasukkan ke grup ini, izin bergabung, mohon bimbingan dari teman-teman semua. Semoga kita sukses bersama-sama di bisnis ini. Itu namanya komunikatif. Kemudian teman-teman yang ada di grup itu menyampaikan ucapan selamat datang. Selamat datang Bu Aat Solihat di grup ini. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Perkenalkan, saya Ruhan dari Bandung. Salam silaturahim ya Bu. Nah, begitu. Nanti yang lain menyambut juga. Itu namanya komunikatif. Ketika disambut, Bu Aat menjawab, terima kasih. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian etika bekerja sama di grup. Itu nanti kalau Anda masuk grup, itu kan Anda scroll-scroll baca postingan di grup. Jangan dibaca doang. Komunikatif. Kalau Anda nggak punya waktu banyak, Anda boleh jawab pakai stiker. Kalau Anda sibuk, lagi nggak ada waktu, lagi di jalan, Anda boleh jawab pakai emot. Terima kasih. Kalau lucu, emot ketawa. Oke ya. Selalu begitu, jangan jadi tukang ngintip doang. Baca doang, tapi nggak pernah ikut komen, nggak pernah merespon. Karena yang harus kita lakukan saling komunikatif ini adalah mau mendengar, bicara, dan mau merespon. Mau merespon. Begitupun kalau Anda mau nge-share sesuatu di grup, nggak boleh egois. Sekalipun informasinya bagus. Misalkan Anda mau nge-share link Zoom dari saya misalkan. Itu penting. Tapi sebelum Anda nge-share ke grup itu, Anda baca dulu di grup itu siapa yang baru nge-share. Nah, ternyata sebelum Anda nge-share, itu ada teman Anda yang lagi foto sama temennya yang baru diprospek, hanya pegang uang 100.000. Alhamdulillah belum FO, tapi sudah RS 100.000. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezekinya segera join. Nah, sebelum Anda nge-share link Zoom saya, Anda respon dulu sama postingan itu. Semangat ya Bu, dimulai dari RS, insya Allah jadi priority. Saling menyemangati seperti itu. Ya. Kemudian siapa yang ada nge-share lagi selalu direspon. Setelah itu barulah Anda nge-share link Zoom saya. Ya, jadi prinsipnya saling. Jangan mau nge-share tapi nggak mau ngerespon. Jangan hanya kepingin direspon tapi nggak mau ngerespon. Kalau kita kerjaannya nge-share nggak pernah ngerespon, nanti kalau Anda nge-share nggak ada yang respon juga. Hukumnya begitu ya. Jadi harus saling ya. Oke, saya ulang lagi. Prinsip dasar kerjasama teamwork ada 7. PKI SCAM. P-nya sudah positif. Yang kedua komunikatif. Sekarang saya lanjut yang ketiga. I. PKI. Apa itu? Saling inisiatif. Inisiatif. Artinya kalau inisiatif itu jangan suka menunggu. Mitra kalau ada jadwal seminar rutin misalkan, oh tiap hari Sabtu ada seminar rutin, jangan menunggu leader nge-share broadcast-nya. Jangan nunggu. Kalau memang Anda butuh broadcast-nya, jangan nunggu.
Anda inisiatif mencari, menanyakan ke leadernya. Bu leader, Sabtu sekarang ada seminar enggak? Oh iya ada. Nanti saya kirim ya. Nah, begitu. Inisiatif. Atau Anda kalau leadernya lagi sibuk, Anda mencari informasi ke teman yang lain. Bu, Sabtu sekarang ada seminar enggak ya? Ada. Punya broadcastnya enggak? Punya flyernya enggak? Ada. Kirim dong. Nah, saling inisiatif, jangan menunggu. Ya, jangan menunggu. Nah, kemudian yang kedua, kalau Anda misalkan begini nih. Kalau habis maghrib nih, jam 6 sore, kayaknya semua orang rata-rata pegang handphone. Kayaknya kalau nge-share informasi ini di jam 6 sore, kayaknya bakal banyak langsung yang baca. Kebetulan ada informasi bagus nih. Gitu. Nah, hal-hal yang begituan, nggak usah nunggu leadernya. Inisiatif, Anda share. Karena menurut Anda, nge-share informasi bagus di jam 6 sore itu efektif. Jadi nggak usah nunggu konsultasi. Boleh nggak saya nge-share jam 6 sore? Boleh nggak ini? Jangan-jangan nanti leadernya tersinggung. Buang seperti itu. Kalau Anda nge-share sesuatu yang baik, percaya sama saya, meskipun leadernya belum nge-share, leader itu akan berterima kasih kepada Anda. Akan berterima kasih. Ya, saling inisiatif. Leader saya keren ya. Leader saya kalau ngomong ke orang itu keren. Leader saya kalau menjelaskan pupuk ke petani, kenapa ya petani-petani itu langsung berapa harganya? Belinya di mana? Kok bisa langsung begitu ya? Aku kepingin bisa kayak leaderku itu. Jangan nunggu disuruh, Anda inisiatif. Anda inisiatif untuk menduplikasikan diri supaya Anda bisa seperti leader Anda. Caranya bagaimana? Inisiatif begini. Bu leader, nanti kalau ketemu petaninya, beri waktu saya untuk menyampaikan ya. Saya ingin pinter seperti Bu leader. Izinkan saya menyampaikan. Tapi Bu leader di samping saya ya. Nanti kalau ada yang kurang, Bu leader tambahkan. Tidak akan tersinggung leader Anda. Pasti leader itu akan dengan senang hati. Karena melihat mitranya punya inisiatif untuk menduplikasikan dirinya terhadap leadernya. Jangan nunggu disuruh. Tapi inisiatif. Kalau kepingin menduplikasi, inisiatif. Anda minta izin bicara. Oke ya. Nah, kalau Anda ingin belajar mandiri, sama. Minta izin pada leadernya. Mulai pelan-pelan. Bu leader, nanti di home sharing, biasanya kan langsung mulai home sharing. Aku kepingin bisa ngomong kayak Bu leader. Gimana kalau home sharing nanti kita mulai ada MC? Saya akan belajar ngomong. Saya jadi MC-nya. Paling 1 menit. Nanti kalau ada yang salah, Bu leader benerin. Nggak akan dilarang. Pasti leader Anda akan berterima kasih. Oke, bagus idemu. Home sharing sekarang pakai MC. MC-nya kamu ya. Jadi kalau Anda ingin mandiri, punya inisiatif sendiri. Jangan disuruh, jangan dimaki-maki dulu baru mandiri. Anda belajar sendiri. Kalau Anda ingin berinovasi, sama. Anda juga harus punya inisiatif sendiri. Misal Anda anak muda. Mentor Anda itu saya, orang yang sudah tua. Dunianya beda, teman-temannya beda. Kemudian Anda punya inisiatif. Teman-temanku kan tidak setua teman-temannya Pak Ruhan. Teman-temanku anak muda. Anak muda itu mainannya handphone, gadget. Aku kepingin ngembangin bisnis ini online. Karena teman-teman saya anak muda.
Kalau disuruh kayak Pak Paruhan berat kayaknya. Anda punya inisiatif, langsung lakukan. Bilang sama leadernya, Bu, saya akan mencoba prospek online. Pakai Facebook, pakai TikTok, pakai yang berbayar. Ibu tahu nggak di mana saya bisa belajar? Atau Anda cari sendiri. Itu namanya inisiatif. Kalau Anda ingin berinovasi, jangan menunggu. Langsung inisiatif. Percaya sama saya, leader Anda tidak akan tersinggung. Leader Anda akan bilang, lakukan. Saya akan carikan informasi tempat belajarnya. Tapi kamu juga cari. Ini anak muda yang saya cari itu yang seperti ini. Yang inovatif, yang punya inisiatif seperti ini. Saya suka ini. Ya, seperti itu. Bahkan leadernya ada yang bilang begini, nanti kalau kamu sudah bisa, ajarin saya ya. Intinya saling inisiatif. Leadernya menginisiasi kepada mitra-mitranya. Kalau ada hal yang baik, ada ide-ide yang baik, langsung lakukan, jangan menunggu. Begitupun mitra-mitranya. Kalau ada ide yang baik, jangan menunggu. Ya, artinya saling itu jangan menuntut leadernya doang yang punya gagasan. Tapi mitra juga boleh punya gagasan. Seperti itu. Oke ya. Sekarang yang keempat, prinsip kerjasama teamwork. Yang keempat, PKI scam. Berarti yang keempat itu S. Apa itu yang keempat? Saling semangati. Saling semangati, Pak. Tidak hanya mitra yang disemangati oleh leader. Tapi mitra juga boleh menyemangati leader. Kenapa? Mitra manusia, leader juga manusia. Mitra bisa capek, leader juga bisa capek. Mitra punya masalah, leader juga punya masalah. Mitra bisa jengkel, leader juga bisa jengkel. Kenapa? Karena mitra dan leader sama-sama manusia. Ya, maka dibutuhkan saling semangati. Saling semangati ya. Nah, patokannya apa di saling semangati ini? Minimal. Kalau Anda tidak bisa menyemangati, minimal satu, jangan mengeluh. Ketemu leader, mengeluh. Ketemu teman crossland, mengeluh. Yang dikeluhkannya banyak. Kesini mengeluh, ditolak melulu. Ketemu lagi temannya mengeluh, belum bisa bayar kontrakan. Ketemu temannya lagi mengeluh, jualan belum laku. Ketemu temannya lagi mengeluh, anaknya belum beli seragam sekolah. Minimal Anda tidak mengeluh. Itu cara menyemangati yang paling ringan. Anda tidak mengeluh pada orang lain. Nah, yang paling parah itu adalah leader mengeluh pada mitra. Ini kacau ini. Mitra saja mengeluh pada leader itu nggak boleh. Pak katanya harus konsul. Kalau konsul boleh. Kalau mengeluh nggak boleh. Oke ya. Nah, begitupun leader. Saya paham leader juga manusia. Ada capek, ada emosi, ada lelah gitu. Tapi nggak boleh mengeluh. Apalagi mengeluhnya sama mitra. Nggak boleh ya. Oke. Saling semangati. Jadi saling semangati ini kemana? Ketemu leader ngomongnya ya saling menyemangati. Ketemu mitra ngomongnya saling menyemangati. Ketemu crossline ke samping. Itu juga harus saling menyemangati. Ketemu crossline. Kemudian cerita crossline. Dari mana Mbak? Habis prospek. Closing dong. Boro-boro.
Aku hari ini sudah prospek 3 orang. Tiga-tiganya nggak ada yang join, malah ngomong aku diceramain segala macam, luar biasa. Gimana cara prospekmu? Gini, gini, gini. Oke ya, Anda cross land. Yang harus Anda lakukan adalah ingat kata leader kita. Ingat kata leader kita, kalau ada orang yang menolak, pasti ada yang join. Ingat kata leader kita, orang yang menolak hari ini belum tentu menolak minggu depan. Ingat kata leader kita, setiap tolakan itu adalah cara Tuhan membuat kita jadi orang hebat. Jadi yang harus dijaga adalah tetap semangat Mbak Gaspol. Nah, itu yang harus Anda lakukan. Saling menyemangati, ketemu crossland. Jangan sampai ketemu crossland begitu. Kamu sih prospeknya begitu. Coba kalau di grup saya. Nggak begitu. Daftar dong di grup saya. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi harus saling menyemangati. Begitupun kepada mitra, termasuk kepada leader. Menyemangati. Saya sering mendengar kalimat semangat dari mitra-mitra saya terhadap saya. Kalau saya kurang tidur, saya habis perjalanan kurang istirahat, itu ada mitra yang selalu menyemangati saya. Kadang Bu Ana, kadang Bu Dayang, yang saya sering ingat itu Bu Neng Tuti, Bu Ika, Bu Tini, pokoknya yang sering-sering WA sama saya, menyemangati saya sederhana. Coach, sibuk boleh, tapi ingat, jaga kesehatan. Jaga kesehatan, Coach. Jaga kesehatan. Sekarang waktunya istirahat. Istirahat saja. Kalau perlu, handphone matiin dulu. Supaya besok bisa fresh, besok bisa aktivitas lagi. Semangat ya, Coach. Salam buat Bunda, salam buat keluarga. Itu buat saya kalimat motivasi yang sangat luar biasa. Nah, terima kasih nih buat mitra-mitra yang selama ini ngirim WA ke saya seperti itu. Itu adalah motivasi buat saya. Thank you, terima kasih ya. Selama ini Anda sudah menjadi bagian mitra yang selalu menyemangati saya. Itu sebabnya saya selalu merasa tidak capek. Karena ada mitra-mitra yang selalu menyemangati saya. Tahu nggak teman-teman, kadang-kadang saya itu apa ya, kan saya juga manusia sama. Ketika diforsir tenaganya itu ya stres, ya capek luar biasa. Kadang-kadang gimana ya. Tapi ketika mendapat WA, mendapat perhatian dari mitra-mitra, coach jaga kesehatan. Oh, gitu ya. Itu booster buat saya, semangat buat saya. Maka seketika itu nggak tahu capek itu hilang. Pokoknya intinya saling semangati terhadap teman-teman ya. Kalau Anda jatuhnya saling semangati, teamwork itu akan kuat luar biasa. Jangan coba-coba menjatuhkan leader, menjatuhkan mitra, atau menjatuhkan crossland. Saling semangati saja, saling menguatkan, saling menguatkan, saling menguatkan, saling menguatkan. Kalaupun ada orang lain sudah berprestasi, kita yang sudah gabung lama, orang lain tembus motor, tembus motor, tembus motor. Kita mitra yang sudah lama, belum tembus motor juga. Kalau ketemu mitra yang senasib, jangan bilang begini, orang lain kok kayaknya mudah ya tembus motor, tembus mobil. Apa kita nggak bakat di bisnis ini? Apa kita nggak ada jatah rezeki di bisnis ini? Hindari ngomong begitu. Ngomongnya semangat. Hai, hari ini kan kita belum nyampe-nyampe ya motor ya. Teman-teman yang baru-baru kok pada sudah sampai motor ya? Pada sudah motor ya? Kayaknya kita harus rajin belajar. Biar lebih pintar seperti dia. Atau semangatin lagi. Kebayang tidak? Hari ini mereka nyampe motor duluan. Kita kan belum nih. Tapi nanti pas hero-nya kita yang duluan. Kebayang nggak? Oh, itu indah banget. Nah, itu cara menyemangati, Pak. Ya, kalau itu dilakukan di teamwork kuat, ya kuat. Jadi orang yang mau jatuh disemangati hidup lagi. Orang yang sudah mulai tumbang disemangati bangkit lagi. Terus begitu. Oke ya. Yang keempat adalah saling semangati. Sekarang saya lanjut. Yang kelima,
Apa itu? Saling kerjasama. Prinsipnya saling kerjasama ini adalah sama-sama mau kerja. Jadi mentor, leader juga ikut bekerja sesuai porsinya. Jangan leader cuman begini doang. Kamu ini, kamu ini, kamu ini, kamu ini. Nanti kalau ada nggak beres, kamu nggak becus, kamu nggak becus, kamu nggak becus. Nggak bisa begitu. Jadi di teamwork itu harus kerja sama-sama kerja. Mau bikin home sharing juga kerjasama, tidak hanya tunjuk-tunjuk leader. Yang mitra juga sama, ikut kerja. Jangan ngandelin semuanya disiapkan oleh leader. Ada seminar, mintanya tahu beres. Emangnya leader yang harus lewat apa nyiapin gedung, nyusun-nyusun kursi gitu ya, enggak lah ya. Harus kerjasama. Jadi mitranya ikut bekerja, leadernya juga ikut bekerja. Tentu saja sesuai porsinya. Jadi jangan Anda menuntut leader harus bekerja seperti Anda. Leader punya porsi khusus cara kerjanya. Ya. Jangan semua diserahkan ke mentor. Ada apa-apa diserahkan ke mentor. Contoh ini contoh. Contoh. Pak, bantu prospek ya. Kemana? Ke daerah itu loh. Jaraknya jauh. Jaraknya mungkin 2 jam. Ya sama-sama kerja. Jangan sampai jarak 2 jam ngandelin mobil dari mentor. Yang harus rental mobil mentor. Yang ngisi bensin mentor. Yang bawain fokus mentor. Nanti ke warung yang bayar mentor. Sampai tujuan yang presentasi mentor. Setelah presentasi closingin dong, mentor lagi. Habis acara beres-beresin ini fokus, mentor lagi. Kasihan kalau begitu. Itu mentor sukses nggak jadi babu itu. Jadi saling kerjasama. Misalkan sama-sama kerja, Pak Mentor, kayaknya nggak bisa kita kalau naik sepeda motor ya, soalnya 2 jam dan kita bawa produk banyak. Kan kita nggak punya ini mobil. Gimana kalau kita rental mobil? Oke, ini harus ngerti. Kalau leadernya rental mobil, ya kalian ngertilah. Kan nggak jalan kalau nggak ada bensinnya. Kalau Anda nggak sanggup beli semua, nyumbang-nyumbang misalkan. Ini sedikit Pak Mentor, bensin. Ketika mentornya bilang, nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Jangan begini, oh nggak usah Pak Mentor ya, terima kasih. Bukan begitu adabnya. Pak Mentor, izinkan saya ikut berkontribusi walaupun tidak besar. Supaya saya ada rasa tanggung jawab di tim ini. Saya tahu bensin ini habis 400.000. Tapi izinkan 200.000 ini supaya menjadi rasa tanggung jawab saya. Begitu. Atau kalau sudah bensinnya ada, dibayarin sama mentornya. Pas di warung, saling kerjasama. Pak Mentor sudah membantu saya banyak hal. Akomodasi mobil sudah sama Pak Mentor. Izinkan saya untuk makan ini, saya yang bertanggung jawab. Saya tahu Pak Mentor punya uang, tapi ini biarkan menjadi tanggung jawab saya karena kita sedang kerjasama. Oke. Nah itu keren Pak, itu keren. Jangan diserahkan semua ke mentor. Mentor bawa mobil, turunin produk, turunin infokus. Ya mitranya yang nurunin infokus, yang ngangkut produknya, biar mentornya nanti presentasi. Jangan sampai mentor presentasi, mentor yang nurunin barang, mentor yang ngangkut infokus,
keringetan semua, nggak ada harganya itu mentor. Ya, harus saling kerjasama. Oke ya. Begitupun mentor. Jangan diserahkan ke mitra semua. Mentang-mentang jadi mentor seperti bos. Jangan serahkan ke anak buah semua, ke mentor semua. Ada kegiatan home sharing, ya. Ada yang bisa jemput saya enggak? Serahkan ke mitra, minta dijemput lagi. Habis begitu serahkan ke mentor. Oke, ke mitra-mitranya home sharing ya. Ingat, minimal ada air minum. Sediakan. Nggak mau tahu, diserahkan kepada mitranya lagi. Infokus. Kalau nggak ada cari pinjaman, cari rentalan. Semua diserahkan ke mitra. Nggak bisa begitu. Harus kerjasama sesuai porsi masing-masing. Itu baru teamwork akan jalan. Ya, saling kerjasama. Kerjasama itu artinya sama-sama kerja. Ya, sama-sama kerja. Oke. Tentu saja sesuai porsinya. Jangan sampai mentor Anda sudah pakai kemeja, sudah pakai jas, suruh ngangkutin produk, suruh ngangkutin infokus. Anda mitranya duduk di warung kopi. Kasihan mentor. Jadi babu itu, nggak akan jadi sukses ya. Oke ya, teman-teman. Ini prinsip kerjasama, saling kerjasama ini penting di dalam sebuah teamwork. Supaya apa? Supaya Anda sebagai mitra mau belajar, sebagai leader, Anda juga tahu cara melayani. Ya, kenapa? Karena leader itu bukan bos. Bukan bos. Leader itu melayani. Kalau bos memberi instruksi. Oke ya. Karena ini sudah pasal 5, tinggal 2 lagi. Nah, kita rehat sejenak. Sambil menunggu 2 pasal lagi, saya ingin mengenalkan salah satu mitra saya. Supaya teman-teman kenal wajahnya. Ya, dari Kalimantan ini. Dulu di Riau, di Pekanbaru. Di Pekanbaru dulu, sekarang tinggal di Sambas. Nah, saya minta mitra saya ini mengenalkan siapa namanya, tinggal di mana. Boleh cerita di program CH sudah dapat apa saja. Nah, teman-teman perlu kenal dengan mitra saya ini. Kenapa? Karena ini salah satu mitra saya yang perempuan, tapi ketangguhannya luar biasa. Ketangguhannya luar biasa. Jauh dari mentor, tetap bergerak. Dibanting-banting sama masalah, tetap bergerak. Dijungkir-jungkir sama keadaan, tetap bertahan. Ditawar-tawarin bisnis yang lain, tetap fokus, padahal jauh dari leadernya. Ya, nah, izin Budayang Yunizar untuk perkenalan sebentar. Saya persilakan kepada Ibu Dayang Yunizar untuk memperkenalkan diri. Monggo Bu, dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya yang hadir di Zoom pada malam hari ini. Saya Dayang Yunizar dari Sambas, Kalimantan Barat. Alhamdulillah sekarang juga sudah di New Ambassador di Brilliant Beach. Alhamdulillah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Mohon doa semua dimudahkan untuk di Star Ambassador di Brilliant Beach-nya. Sedikit motivasi buat kita semua dan pesan saya buat semuanya, Bapak Ibu yang sudah berada di tim yang sangat tepat, Bapak Ibu yang sudah berada di tim yang sangat luar biasa bersama mentor-mentornya, teruslah bersama dengan mentornya, karena ketika kita melihat sesuatu yang lebih baik yang kita lihat dari kondisi kita mungkin saat ini, karena kadang di lapangan itu suatu harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan yang kita inginkan. Nah, itulah sebuah proses. Pesan saya cuma istiqomah lah,
Istiqomahlah dengan mentor Anda yang sudah ada, istiqomahlah dengan tim-tim Anda yang sudah ada, tim-tim kita yang sudah ada. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang guru-guru kita semuanya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti itu akan menjadi inspirasi di panggung kemenangan. Di panggung kemenangan sebuah cerita yang sangat luar biasa. Amin, 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 amin. Pegang mentor Anda erat-erat. Jangan sampai ada sebuah penyesalan ketika Anda merasakan kehilangan sebuah mentor yang amanah. Lakukan yang terbaik, karena Bapak Ibu yakin kalau kita berjuang saat ini mungkin Anda tidak punya kendaraan, tidak memiliki operasional, tapi ketika benar-benar kita jalan, ketika kita benar-benar jalani prosesnya, kita yakin bahwa Allah bersama kita, Tuhan bersama kita. Jangankan pakai Pajero Bapak Ibu, pakai Scoopy aja bisa closing gede gitu ya. Yakin. Dan itu sudah saya lakukan, mohon maaf bukan sedikit sombong ya Kak. Jadi yakin ya, pakai Scoopy buntut saja bisa Bapak Ibu. Asal kita benar-benar yakin gitu. Yakin dengan prosesnya, yakin dengan perjuangan yang kita lakukan Bapak Ibu. Benar. Dan saya sudah merasakannya, dan ada rasa kapoknya juga gitu ya. Tidak ingin menjadi anak nakal lagi, Coach, sorry. Tapi tidak ada bagi saya pribadi, jangan takut mengakui kesalahan ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik. Itu aja sih pesan saya. Karena menjadi sebuah leader itu berat. Menjadi sebuah leader itu berat, menjadi sebuah mitra juga sangat berat. Gitu. Nah, yang disampaikan Coach tadi, jujur saya menangis Bapak Ibu. Saya menangis gitu ya. Karena memang benar itulah yang kita alami. Mudah-mudahan dalam waktu dekat tadi alhamdulillah Coach pulang dari daerah Paloh, nyebrang sungai, hujan-hujan, berkahnya luar biasa. Insya Allah nanti tiket transfer, alhamdulillah 1,5 tahun hari ini tembus. Terima kasih Budayan. Baik teman-teman, saya lanjut materinya. Saya ingin menyampaikan satu hal. Kenapa kita harus punya inisiatif di dalam kerjasama ini? Karena tidak selalu mentor itu lebih jago, lebih pintar dari mitra-mitranya. Tidak. Saya pribadi belum pernah bisa menjual seperti Budayang. Nah, saat ini Budayang juga punya tumpukan orderan yang sudah siap diangkut, tinggal nunggu tambahnya sedikit lagi. Insya Allah nanti dalam waktu dekat juga ada orderan 1 kontainer lagi pupuk, yang mana tadi siang sudah saya koordinasikan langsung dari Semarang untuk mengkondisikan pengiriman ini. Begitu ya. Artinya saya itu kadang-kadang tidak lebih hebat dari mitra. Budayang bisa jualan sekali closing 750 juta. Saya tidak bisa. Budayang bisa ngorder pupuk sejumlah gitu. Saya nggak bisa. Jadi intinya tetap akan indah kalau kita saling positif, saling kerjasama. Saya tidak bisa jualan seperti itu. Kamu bisa. Apa ini yang bisa saya lakukan untuk membantu itu? Nah, Budayang cuma bilang, tolong disiapkan rekapnya, tolong dibantu pengirimannya, gitu doang. Kalau itu saya bisa, ya sudah lakukan. Nah, itu namanya saling kerja sama. Jangan sampai, ya sudah closing, kamu yang order, kamu yang ngurus pengirimannya. Ya nggak bisa begitu juga ya. Harus saling kerja sama. Oke, saya lanjut yang ke-6. Prinsip di dalam kerjasama teamwork. Apa yang ke-6? PKI scam, PKI S sudah, K sudah, sekarang E, saling edifikasi. Saling edifikasi itu apa? Edifikasi itu ngomong yang baik-baiknya kepada orang lain. Contoh, mitra edifikasi leadernya. Artinya kalau Anda mau mengenalkan orang lain kepada leader Anda ceritakan sisi-sisi hebatnya leader Anda, sisi-sisi baiknya.
Misalkan, nanti saya kenalin dengan mentor saya, misal. Siapa? Aslinya orang Jawa tinggal di Bandung, namanya Pak Rohan. Orangnya baik, boleh identifikasi seperti itu. Dia itu salah satu mentor nasional. Dia sudah membantu ribuan orang sukses di bisnis ini. Orangnya ramah. Nanti kamu saya kenalin sama beliau. Itu edifikasi. Sisi baiknya. Beliau saat ini hidupnya mapan dibanding dulu sebelum kenal bisnis ini. Nah, itu sisi baiknya. Tapi kalau ada sisi kurangnya, sisi jeleknya, nggak usah disebut. Nanti saya kenalin. Tapi jangan kaget loh ya. Orangnya sudah tua. Orangnya kulitnya hitam. Bagian sudah tuanya nggak usah disebutin. Bagian kulit hitamnya juga nggak usah disebutin. Ngomongin sisi-sisi baiknya, ngomongin sisi-sisi hebatnya, ngomongin prestasinya. Itu yang disebut edifikasi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman Anda kalau ketemu leader Anda, dia akan respect, dia akan segan, dia akan menghargai. Jangan dibalik. Kalau mengenalkan orang, calon mitra kepada leader, Anda tidak mengedifikasi leadernya, tapi terbalik. Anda mengedifikasi calon mitra Anda kepada leader. Pak leader, ini kenalin calon mitra saya. Beliau adalah seorang pejabat di kantor Pemda. Beliau pengambil kebijakan di kota ini. Ini orang kaya, Pak. Orang terkaya di kotanya. Itu terbalik edifikasinya. Kalau itu Anda lakukan, itu leader Anda yang gemetaran lebih dulu. Yang harus Anda lakukan adalah mitranya mengedifikasi leadernya. Sebaliknya, leadernya juga mengedifikasi mitranya. Jadi saling edifikasi, jangan cuman ingin diedifikasi. Jangan cuman begini, nanti kalau kamu ngenalin mitra ke saya, jangan lupa edifikasi saya ya. Hanya minta doang, tapi tidak pernah mau mengedifikasi. Kalau Anda diedifikasi, Anda edifikasi balik. Misal ini yang sering saya lakukan. Yang sering saya lakukan di seminar. Misalkan Bu Ana mengenalkan calon mitranya. Hai, beruntung sekali loh kita hari ini ketemu Pak Ruhan. Pak Ruhan itu adalah mentor nasional yang waktunya sangat padat. Hari ini boleh ada di Bandung, nanti minggu depan sudah ada di luar Jawa, ada di Sumatera, di Kalimantan, di mana, sibuk sekali. Beliau harus mementori banyak orang. Tapi hari ini beliau sengaja ingin ketemu teman-teman semua. Jadi jangan sampai Anda nggak ikut, nggak bisa tatap muka dengan Coach Ruhan. Ya, wah. Bu Ana mengedifikasi saya habis-habisan. Kemudian saya dipersilahkan bicara. Jangan sampai ketika diedifikasi, Pak Ruhan ini orang hebat loh. Dia bisa menciptakan, jangan tepuk dada. Aku nggak boleh begitu ya. Maka ketika Anda diedifikasi, Anda edifikasi balik. Saya juga begitu. Ketika diedifikasi, teman-teman, saya bangga sekali ketemu teman-teman semua. Dan teman-teman di sini berada di timnya Bu Ana ya. Iya. Teman-teman harus bersyukur, betul-betul bersyukur. Karena teman-teman berada di bawah bimbingan Bu Ana. Bu Ana ini adalah leader perempuan terbaik di Jawa Barat. Selain berprestasi, beliau juga menciptakan banyak orang berpenghasilan di bisnis ini. Jadi teman-teman harus bersyukur berada di tim Bu Ana. Nah itu saling edifikasi. Nanti begitu juga di timnya Pak Zainal, Pak Iko, di Budayang, kemudian di Umi Oriza sama. Anda mengedifikasi mentornya. Nanti leadernya wajib juga mengedifikasi mitra-mitranya. Jadi jangan cuma ingin diedifikasi, tapi juga mau mengedifikasi. Oke ya.
Nah, yang diidentifikasi tidak hanya mentornya, tidak aja leadernya, tapi perusahaannya juga diedifikasi. Kalau mentornya bilang ini perusahaannya keren loh, perusahaan paling gede-gede. Kemudian Anda juga wajib membantu edifikasi. Leader menyampaikan tentang perusahaan, ada bagian yang kelewat, nanti di ngobrolan berikutnya Anda boleh menambahkan. Itu betul loh apa yang disampaikan oleh Umi Oriza tadi. Ini perusahaan paling keren. Kemarin saya lihat datanya, MLM mana yang dalam waktu 4 bulan bisa mencetak 268 peraih motor. Ada 62 orang peraih mobil dalam waktu 4 bulan. Ini perusahaan paling keren. Anda membantu edifikasi perusahaan juga. Jadi jangan hanya mengandalkan leader yang edifikasi perusahaan. Anda juga harus edifikasi produknya. Kalau ada pertemuan, Anda harus edifikasi. Misalkan leadernya bikin home sharing. Anda sebagai mitra, Anda menceritakan, mengedifikasi home sharing itu kepada mitra-mitra di bawah Anda. Misalkan contoh, hari Sabtu nanti ada home sharing yo. Home sharing itu semacam training kecil, tapi dalam lingkup kecil. Ini leader kita telah dibikin home sharing. Kalau nggak datang rugi loh. Jarang-jarang sekali kita bisa ngobrol detail, bisa tanya jawab dengan leader secara langsung. Kalau di seminar kan biasanya hanya mendengar. Nah kalau di home sharing nanti kita bisa bertanya langsung, bisa ngobrol langsung. Ini kesempatan langka. Kalau nggak datang sayang loh. Kita bisa foto bareng sama leader. Itu namanya Anda mengedifikasi acaranya. Jangan cuma mengandalkan leader yang menjual acara. Jadi sama-sama mengedifikasi. Ya. Oke ya teman-teman. Jadi prinsip kerjasama di dalam sebuah tim ini adalah saling edifikasi. Mentor edifikasi mitra, mitra juga harus edifikasi mentor, sama-sama edifikasi perusahaannya, sama-sama edifikasi acaranya kalau mau bikin acara. Ya, jangan cuma ingin diedifikasi. Kita lanjut yang terakhir, PKI Scam. Nomor 7, prinsip kerjasama teamwork. Scam M, saling memahami dan memaafkan. Saling memahami, jangan ingin dipahami doang. Saling mengerti, jangan ingin dimengertiin doang. Ya, di dalam prinsip saling memahami dan memaafkan ini, peran berpikir positif sangat diperlukan. Kalau melihat masalah, melihat orang lain, melihat leader, melihat mitra, lihatlah sisi baiknya. Lihatlah jasanya. Lihatlah hal-hal yang baik yang telah dilakukannya. Jangan sampai banyak kebaikan dari orang lain itu lenyap dari pandangan kita hanya karena satu kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Misal, leader sudah membantu banyak hal. Terus tiba-tiba leader melakukan salah. Padahal satu kali melakukan salah. Maka Anda tidak mau memahami kondisi seperti itu. Akhirnya Anda marah-marah. Nomor leadernya diblokir. Nggak mau ngangkat telepon lagi. Anda sudah tidak mampu melihat hal-hal baik yang pernah dilakukan oleh leader. Ketutup dengan satu kesalahan. Itu kalau Anda tidak mampu berpikir positif, itu semua bisa terjadi. Makanya rusaknya grup seringkali terjadi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau seandainya kita bisa memahami, kita mau memaafkan, hal-hal begitu nggak perlu terjadi. Ya, jadi untuk bisa memahami ini, ya pahami juga. Tidak semua kondisi mentor itu sama. Tidak semua kondisi mitra itu sama. Contoh, Pak, buatkan saya training seperti di Sahabat Karib. Sekali training 3.000 orang. Materinya selalu luar biasa, keren luar biasa. Anda juga harus sadar dengan kondisi paham. Kalau Pak Adan Haris kan pengusaha.
Beliau sarjana, pengalamannya banyak. Sedangkan mentor saya kan cuma lulusan SMP. Ya Anda harus paham, tidak akan sama dengan Bapak Haris. Anda harus paham kondisi seperti itu. Jangan menuntut beliau untuk bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain. Begitupun mitra. Anda harus juga paham kondisi mitra. Oke ya. Kemudian Anda juga harus paham dengan kondisi kesehatan mitra, kesehatan mentor. Kenapa sih orang lain sukses tuh, lihat ada yang pulang jam 2 malam gitu. Sedangkan yang Anda kasih nasihat, mitra Anda yang sudah umur 70 tahun, ya nggak bisa disamakan dengan orang umur 25 tahun. Mereka pulang jam 2 juga tetap bagus. Kalau umur 60 tahun, 70 tahun, Anda ajarkan untuk ngalong istilahnya, kerja keras prospek sampai jam 2 malam misalkan. Ya masuk angin dia, malah sakit-sakitan nanti. Jadi kita juga harus paham kondisi kesehatan, entah itu kesehatan mitra, entah itu kondisi kesehatan mentor, ya, termasuk kondisi keuangan harus paham, harus paham. Tidak berarti kalau jadi leader itu uangnya banyak. Leader juga merintis. Leader itu statusnya pembimbing. Belum tentu kalau leader itu rekeningnya puluhan juta. Jadi Anda harus paham. Jangan sedikit-sedikit leader, sedikit-sedikit leader. Bu, kayaknya kita butuh beli ini teh. Pak leader butuh beli ini. Beli dong. Kan belum tentu leader punya uang. Pergi bareng-bareng ke acara. Semua ngandalin leader. Kita rental mobil yuk. Ngandalin leader yang bayar rentalnya. Leader yang bayar sopirnya. Nanti makan minta leader yang bayarnya. Kan sudah jadi leader, uangnya banyak. Anda juga harus paham. Belum tentu leader itu bonusnya gede. Karena baru memulai. Anda juga harus paham. Leader juga punya anak, punya keluarga yang harus dihidupin. Beli beras, beli sayur. Leader juga punya anak yang harus bayar sekolah. Jadi jangan sampai semua kegiatan itu semua biaya dijatuhkan, diserahkan tanggung jawab leader sepenuhnya. Ingat, lari ke prinsip kerjasama. Kalau itu pergi ke acara rental mobil, patungan. Itu sering saya lakukan dulu, patungan. Saya kalau pergi sama mitra nih, saya pergi sama mitra. Ini katakanlah saya pergi sama Bu Ana nih, sama Bu Ana keluar kota. Walaupun saya luxury, tetapi saya tidak pernah membiayai semuanya. Kalau saya bawa mobilnya, itu warung pasti dibayar Bu Ana. Tol pasti dibayar Bu Ana. Prinsip kerjasama. Kenapa? Karena Bu Ana sadar saya juga punya keluarga yang harus dibiayai. Kalau semua bonus kemudian digunakan untuk operasional, ya habis juga nanti, kasihan leadernya. Anak istrinya nggak makan. Nah inilah perlunya saling memahami di dalam bisnis ini. Karakternya juga harus saling paham. Contoh, nih contoh. Anda punya leader nih. Karakternya memang seperti itu. Begitu ada masalah langsung gitu ya. Jangan bandingkan dia dengan orang lain. Kenapa sih punya leader kok nggak kayak Pak Teguh Warsiko ya? Orangnya tenang, kalau ada masalah mikir kalem. Ini punya leader kok emosian. Anda harus paham, karakter orang itu beda-beda. Jadi kalau Anda kenal karakter leader Anda seperti itu, begitu dia leader saya memang karakternya begitu. Hari ini besok juga reda, besok juga baik lagi. Anda harus memahami seperti itu.
Begitupun leader memahami mitranya. Jadi kita harus paham dengan karakter orang lain. Anda juga harus paham dengan emosi. Kalau mitra lagi emosi, ngomongnya kemana-mana, Anda harus paham. Namanya juga lagi emosi. Jangan diajak debat. Jangan langsung diceramahin begini-begini, jangan. Anda sebagai leader, tahan. Anda memahami. Dia lagi emosi, lagi marah. Biarkan dia meluap. Begitupun sebaliknya. Kalau leader lagi capek, udah bikin acara, dia keluar uang, pada nggak datang, dia bikin, ya, nggak usah dibantah, dipahami saja. Seandainya saya jadi leadernya, mungkin saya juga akan seperti itu. Sudah keluar tenaga, sudah keluar biaya. Kita sebagai mitra nggak mampu menghadirkan orang, padahal tinggal menghadirkan. Ya wajar kalau dia agak marah. Memahami, Pak. Memahami. Kemudian saling memaafkan. Ini penting di dalam teamwork. Sebab kalau Anda tidak mampu memahami orang lain, Anda leader nggak mau memahami mitra, Anda mitra nggak mau memahami leader, egois, kemudian Anda sulit memaafkan, kemudian timbul rasa dendam, timbul rasa tidak suka, ya sudahlah sampai di sini kalau begitu, yes pasti rusak teamwork. Pasti rusak, jatuh teamwork Anda. Jadi prinsipnya yang terakhir itu adalah Anda harus saling memahami dan saling memaafkan atas semua kelalaian, kesalahan yang dilakukan oleh mitra, yang dilakukan oleh leader, yang dilakukan oleh crossland. Kalau Anda mampu memahami, Anda memaafkan, clear semuanya, selesai di situ. Ingat, memaafkan orang lain, meminta maaf tidak akan membuat kita hina, tidak akan membuat kita jatuh. Kalau kita mampu meminta maaf, kita mau memaafkan orang lain, justru nilai kita akan bertambah di mata orang lain. Ya. Tapi jangan karena nanti juga dimaafin, terus kemudian Anda mengulang kesalahan lagi. Itu juga nggak boleh. Kemudian, nanti mitra-mitra saya juga memaafkan kalau saya leadernya mengulang kesalahan lagi, juga nggak boleh. Kalau sudah dimaafkan, terima kasih, jangan mengulang lagi. Ingat ya, kalau Anda egois, tidak bisa memaafkan orang lain, teamwork Anda terhenti. Teamwork Anda terhenti. Memaafkan itu nggak perlu pakai biaya, nggak perlu pakai biaya. Kalau ada orang lain salah, kemudian Anda bilang, santai. Aku sudah maafkan dari kemarin-kemarin. Percaya sama saya. Pasti dia nanti mau tidur nangis dia. Karena Anda itu orang yang luar biasa di mata dia. Begitu. Ya. Dasar kerjasama teamwork itu adalah saling positif, saling komunikatif, saling inisiatif. PKI. Positif, komunikatif, inisiatif. Kemudian scam. Saling semangati, saling kerjasama, saling edifikasi, memahami dan memaafkan. Oke ya. Sebagai penutup acaranya, saya akan sampaikan satu hal yang paling dasar di dalam membangun kerjasama ini. Apa sih yang paling penting di dalam bisnis ini? Ingat, tugas mitra cuma satu. Respect to leader. Patuh pada leader. Jangan membantah leader. Jangan berdebat dengan leader. Ada mitra yang kadang-kadang leader baru ngomong satu kata, dua kata, itu dijawabnya, menurut saya itu panjang banget. Tidak bisa seperti itu. Kalau dikasih arahan, itu kan menurut keseluruhan. Kalau menurut saya tidak bisa begitu, karena begini-begini. Kalau sudah tidak respect begitu, percaya sama saya, grup Anda susah berkembang. Anda harus respect pada leader, patuh sama leader. Kenapa? Begini, ketika Anda di closing orang,
Yang nampak itu pemandangan indah semua. Pemandangan itu indah semua. Seperti Anda melihat dari kejauhan, hutan itu hijau, indah, luar biasa. Dan Anda harus lewat situ. Ingat ya, Anda lewat situ. Begitu Anda masuk, tujuan Anda setelah hutan itu. Dan di dalam hutan itu, ternyata banyak jurang yang bisa membuat Anda tergelincir. Banyak belokan yang bisa membuat Anda terjatuh. Banyak tanjakan yang bisa membuat Anda ngos-ngosan. Banyak binatang buas yang bisa mengancam keselamatan Anda. Ketika Anda baru masuk hutan, itu sama dengan ketika Anda baru memulai bisnis ini. Maka apa yang Anda butuhkan? Dua hal. Yang pertama adalah kompas. Kompas ini adalah arahnya. Jangan sampai tersesat. Kompas ini adalah perusahaan. Ikuti semua sistem di perusahaan. Ikuti semua marketing plan di perusahaan. Ikuti arahan support system. Kalau Anda mencoba keluar dari kompas, mengambil jalan sendiri, boleh jadi Anda tersesat. Harusnya Anda berjalan ke barat, justru Anda berjalan ke timur. Kalau Anda menolak kompas. Yang kedua, Anda akan lebih tenang, lebih nyaman kalau ada pemandu jalan yang sudah pernah melewati hutan itu. Leader adalah orang yang dengan segudang pengalaman di dalam melakukan bisnis ini. Ada kesulitan, dia tahu cara melewatinya. Ada jurang, dia tahu cara menghindarnya. Di bisnis ini banyak tantangan. Leader itu sudah melalui semua itu dan dia tahu jalan keluarnya. Jadi tugas Anda adalah respect to leader. Patuh sama leader. Hormat sama leader. Ikuti arahan leader. Jangan punya gagasan sendiri kalau leader ngomong. Misalkan kata leader, pemandu jalannya, teman-teman, hari ini kita akan selesaikan walaupun sampai malam. Sebab kalau kita tidak selesaikan hari ini, maka nanti akan datang kabut dan kita akan sulit mencari jalan. Jadi kita harus selesaikan malam ini sampai ke tujuan sebelum kabut itu keluar. Tidak bilang begitu, itu karena pernah lewat hutan itu. Dan Anda jangan membantah. Kenapa sih harus selesaikan sekarang? Ini kan capek, bisa istirahat dulu. Bikin api unggun dulu. Dan ketika Anda itu lakukan, ya sudah kalian berangkat aja dulu. Saya mau bikin api unggun dulu, dingin. Anda tidak mengikuti pemandu jalan. Anda bikin api unggun. Dan setelah itu, Anda pergi. Ketika Anda pergi, kabut sudah turun semua dan Anda tidak tahu arah lagi. Ketika Anda jalan, ternyata yang Anda tapaki adalah jurang dan Anda tergelincir di situ. Inilah pentingnya respect to leader, patuh pada leader. Leader sudah melewati semua kesulitan itu. Teman-teman, bahkan saya dulu kalau kepingin menghadirkan tim saya untuk ketemu leader, tidak saya bikin murah. Contoh ini, saya kepingin tim saya berkunjung ketemu leader. Walaupun leader itu teman saya tidak bilang dengan gampang, santai aja, itu mah teman saya. Enggak, saya menghargai keberadaan leader. Ingat ya, kita mau ketemu orang hebat. Jangan sampai datang pakaian Anda tidak rapi. Harus rapi. Pakai sepatu. Nanti kalau di sana ngomongnya yang santun. Oke, respect to leader, menghargai leader. Dan leader saya tidak bisa dijual murah. Leader saya hanya bisa bertemu dengan orang-orang yang komitmen. Pokoknya yang belum punya mitra sama sekali, pending dulu, jangan ikut dulu. Karena leader saya akan bertemu dengan orang-orang yang sudah punya mitra.
Cara menjual leader, Pak, saya begitu sampai begitu saya itu. Saking menghargai leadernya. Diposisikan bahwa leader itu mahal. Respect to leader. Dengan begitu, tim kita akan patuh pada leader dan tidak menjadi mitra-mitra yang sok tahu, sok pinter, sok mendebat. Kalau Anda respect pada leader, maka mitra-mitra Anda akan respect pada Anda. Kalau Anda sering meremehkan leader, mitra-mitra Anda juga akan meremehkan Anda. Kenapa? Karena mereka akan melakukan hal yang sama setelah melihat dari apa yang Anda lakukan. Kenapa harus respect pada leader? Karena leader akan komitmen pada mitranya yang komitmen. Leader akan ngerti pada mitranya yang ngerti pada leadernya juga. Oke ya, teman-teman, semoga materi malam ini bisa menjadi bekal buat teman-teman di dalam membangun teamwork ini. Jangan puas dengan materi ini supaya teman-teman ada rasa kangen untuk bertemu saya kembali. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara, kepada Ibu Kana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Coach Ruhan. Masya Allah, ini materinya daging semua ya teman-teman ya. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya terus kita bisa terapkan di lapangan dan membuat tim kita semakin kokoh dan kuat. Teman-teman, tidak terasa 2,5 jam kita bersama dalam Zoom malam hari ini. Semoga kita semua segera mendapatkan peraihan dengan ilmu yang didapat malam ini ya teman-teman ya. Baik, akhirul kalam kita tutup dengan, bagi yang muslim saya tutup dengan kifarat majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua. Saya Ana Hendra dari Bandung, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.